Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 4 hari ini? Bu Rate berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Hari ini kita bertemu kembali melalui video pembelajaran. Dan kita masih berada di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, muatan IPS, sumber daya alam. Coba kalian perhatikan gambar Gunung Bromo yang ada di layar kalian. Indah sekali bukan? Selanjutnya ada pura yang sangat terkenal di Bali dengan pemandangan yang sangat indah. Dan yang terakhir adalah bongkahan emas yang berasal dari tambang emas yang berada di Indonesia. Semua ini adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kaya sekali bukan negara kita? Selanjutnya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Jadi, segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa arti dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam ini tidak akan pernah habis. Sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali jika telah digunakan. Nah, SDA yang dapat diperbarui ini dibagi menjadi 2, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati yang berarti benda hidup, terdiri dari tumbuhan atau yang lebih dikenal dengan sebutan nabati, serta hewan atau hewani. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui hayati dari tumbuhan yaitu berbagai macam tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Contohnya seperti bayam, kangkung, wortel, jagung, dan lain-lain. Serta contoh dari SDA yang dapat diperbarui hayati berupa hewani adalah sapi, kambing, ayam. Kita memanfaatkan hewan-hewan tersebut untuk diambil dagingnya, susunya, serta tenaganya. Kemudian SDA yang dapat diperbarui yang kedua, ada yang non-hayati, yang memiliki arti bahwa ini semua merupakan benda-benda mati atau tidak hidup. Contohnya seperti air, matahari, tanah, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. SDA tidak dapat diperbarui dibagi menjadi 3. 1. Mineral logam. Contohnya seperti biji besi, nikel, emas, dan tembaga. Yang kedua, ada mineral non-logam. Misalkan pasir, batu kapur, belerang, dan lain-lain. Dan yang ketiga,
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu energi atau sumber kekuatan. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam di darat dan di laut. Yang pertama, kita akan membahas manfaat sumber daya alam yang ada di laut. 2/3 bagian dari negara Indonesia adalah perairan. Maka dari itu, negara Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Apa saja manfaat sumber daya alam yang ada di laut? Yang pertama, dari segi perikanan. Ada banyak sekali jenis ikan yang dapat dimanfaatkan, baik dimakan, diolah menjadi abon ikan, dan lain-lain. Contohnya seperti ikan cakalang, ikan layur, dan lain-lain. Selain itu, hasil olahan ikan juga dapat diekspor. Kegiatan ekspor ini dapat menambah keuntungan bagi negara. Yang kedua yaitu industri garam. Karena 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, maka Indonesia juga dapat menghasilkan garam dengan cara penguapan pada air laut dengan bantuan sinar matahari. Manfaat dari garam bisa untuk kecantikan dan juga kesehatan. Selain itu, hasil dari industri garam juga dapat diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, yang ketiga adalah rumput laut. Rumput laut mengandung banyak serat. Hasil rumput laut ini dapat kita temui pada wilayah Indonesia bagian timur. Dan rumput laut ini merupakan salah satu bahan untuk membuat agar-agar. Dan yang terakhir, karena wilayah perairan, wilayah laut yang sangat indah, sumber daya alam laut dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Contohnya Malang saja di bagian selatan memiliki banyak sekali pantai yang indah. Kemudian kita berpindah pada manfaat sumber daya alam yang ada di daratan. Yang pertama, kita ambil contoh jagung dan padi. Jagung dan padi merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Kemudian ada hewan, misalkan contohnya yaitu sapi. Dapat kita ambil dagingnya, susunya, dan tenaganya. Dan yang terakhir ada emas. Indonesia sendiri terkenal memiliki tambang emas yang sangat besar yaitu Freeport yang berada di Indonesia bagian timur. Nah, terima kasih. Itu saja materi mengenai sumber daya alam yang dapat Bu Rate sampaikan. Bu Rate berharap kalian dapat memahami dan mengerti apa yang ada di dalam materi tersebut. Selanjutnya, kalian bisa memperdalam dengan mencari informasi di internet, di buku lainnya, atau membaca lagi LKS yang kalian miliki. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, sholat, dan mengaji, tetap patuh kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.